Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibatin Elzira dengan NIM P0713112408. Saya dari jurusan Gizi, Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika dari Poltekkes Kemenkes Mataram. Jadi di sini saya akan menjelaskan makalah kewarganegaraan. Saya mengambil kasus yaitu keberangkatan calon jemaah haji Indonesia menggunakan paspor Filipina. Kasus jamaah haji Indonesia yang menggunakan paspor Filipina muncul sebagai fenomena yang menarik perhatian di tengah pelaksanaan ibadah haji. Fenomena ini melibatkan individu atau kelompok jamaah dari Indonesia yang memilih untuk menggunakan paspor Filipina sebagai alat perjalanan untuk menunaikan ibadah haji di Mekah, Arab Saudi. Beberapa jemaah haji Indonesia menggunakan paspor Filipina karena proses pendaftaran yang rumit. Pendaftaran untuk haji di Indonesia seringkali melibatkan proses yang panjang dan rumit, termasuk antrian yang panjang dan persyaratan dokumen yang ketat. Jamaah yang tidak sabar atau yang sudah menunggu lama mungkin mencari alternatif yang lebih cepat. Dalam beberapa kasus, biaya perjalanan menggunakan paspor Filipina bisa lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan paspor Indonesia. Hal ini melibatkan lebih menarik bagi jemaah yang memiliki keterbatasan finansial. Ada kemungkinan bahwa individu yang telah berhasil menggunakan paspor Filipina berbagi pengalaman dan informasi tentang cara melakukannya, sehingga mendorong orang lain untuk mengikuti jejak mereka. Pemerintah Indonesia meyakini bahwa calon jamaah haji tersebut adalah korban penipuan sehingga meminta pemerintahan Filipina untuk membebaskannya. Para calon jamaah haji tersebut kehilangan kewarganegaraannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dan Direktorat Jenderal Imigrasi mulai menyadari fenomena ini dan melakukan langkah-langkah untuk menangani masalah tersebut. Ada beberapa faktor pendorong penggunaan paspor Filipina bagi jemaah haji Indonesia. Berikut adalah beberapa faktor pendorong penggunaan paspor Filipina oleh jemaah haji Indonesia. Yang pertama, proses pendaftaran yang rumit. Proses pendaftaran haji Indonesia seringkali melibatkan berbagai tahapan yang rumit, termasuk antrian yang panjang dan persyaratan dokumen yang ketat. Yang kedua, biaya yang lebih rendah. Yang ketiga, aksesibilitas visa. Yang keempat, keterbatasan waktu. Bagi sebagian orang, keterbatasan waktu dapat menjadi faktor pendorong. Mereka mungkin merasa perlu segera menjalankan ibadah haji tanpa harus menunggu lama dalam antrian pendaftaran. Yang terakhir, ketidakpuasan terhadap layanan haji. Beberapa jamaah mungkin tidak puas dengan layanan yang diberikan oleh pemerintah dalam mengelola haji, sehingga mencari alternatif yang dianggap lebih memuaskan. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menggunakan paspor asing dalam konteks haji dipengaruhi oleh kombinasi aspek praktis, sosial, dan emosional. Memahami faktor-faktor ini penting untuk merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan proses pelaksanaan haji dan mengurangi kebutuhan jamaah haji untuk mencari alternatif yang beresiko. Selanjutnya, penggunaan paspor asing seperti paspor Filipina oleh jamaah haji Indonesia menimbulkan berbagai isu hukum dan regulasi. Berikut adalah proses legislasi dan regulasi penggunaan paspor Filipina. Yang pertama, regulasi haji di Indonesia. Regulasi haji di Indonesia melibatkan Kementerian Agama. Pengelolaan haji di Indonesia berada di bawah Kementerian Agama yang menetapkan berbagai regulasi terkait pendaftaran, pengajuan visa, dan pelaksanaan ibadah haji.
Kedua, pendaftaran resmi calon jamaah haji diwajibkan untuk mendaftar melalui sistem resmi yang telah ditentukan. Setiap jamaah haji harus memenuhi syarat-syarat administrasi termasuk dokumen, identitas, dan kesehatan. Yang kedua, yang selanjutnya, penggunaan paspor asing. Penggunaan paspor asing ini melibatkan legalitas paspor. Penggunaan paspor asing oleh jamaah haji Indonesia dapat melanggar hukum kewarganegaraan dan imigrasi. Jamaah yang menggunakan paspor Filipina beresiko menghadapi proses hukum jika ketahuan, terutama jika paspor tersebut diperoleh dengan cara tidak sah. Yang selanjutnya, visa haji. Jamaah yang menggunakan paspor asing harus mengajukan visa haji melalui jalur yang sesuai. Proses ini melibatkan pengajuan dokumen kedutaan atau konsultan Arab Saudi yang mengatur visa haji untuk warga negara asing. Yang selanjutnya, prosedur imigrasi di Arab Saudi melibatkan penerimaan visa. Arab Saudi memiliki kebijakan terketat terhadap penerimaan visa haji. Jamaah dengan paspor asing termasuk paspor Filipina harus mengikuti prosedur tertentu dan mereka mungkin akan lebih ketat diperiksa. Selanjutnya, resiko deportasi. Jika jamaah haji yang menggunakan paspor asing ditemukan melanggar ketentuan, mereka dapat dikenakan sanksi, termasuk deportasi. Ini menambah resiko bagi mereka yang memilih jalur ini. Penggunaan paspor Filipina oleh jamaah haji Indonesia memiliki dampak sosial dan hukum yang signifikan terhadap pemerintah. Secara sosial, penggunaan paspor asing dapat menyebabkan stigma dan diskriminasi, isolasi sosial, persepsi negatif terhadap proses haji, dan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat. Secara hukum, penggunaan paspor asing dapat melanggar Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia, mengakibatkan resiko deportasi, sanksi hukum di negara asal, dan peningkatan pengawasan dan regulasi perjalanan haji. Dengan adanya fenomena ini, pemerintah mungkin akan meningkatkan pengawasan dan regulasi yang mempersulit jamaah yang ingin mendaftar secara sah. Tindakan pemerintah Indonesia terhadap jamaah haji yang menggunakan paspor Filipina mencakup peningkatan pengawasan, penegakan hukum, reformasi proses pendaftaran haji, edukasi, kerjasama internasional, dan peningkatan layanan haji. Pemerintah meningkatkan pemeriksaan di bandara dan titik keberangkatan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Sanksi diberlakukan bagi pelanggar, termasuk deportasi. Kementerian Agama menyederhanakan proses pendaftaran haji dan pendaftaran online. Pemerintah melakukan kampanye edukasi meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah juga melakukan kerjasama dengan Arab Saudi dan peningkatan layanan haji. Pemerintah juga memperhatikan kasus penipuan dengan investigasi untuk melindungi calon jamaah haji. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.